Buku berjudul Sagano Gabai Bacan, Nenek Hebat dari Saga, karya Yoshichi Shimada. Prolog. Suatu hari saat makan malam. Nek, 2-3 hari ini kita makan kok hanya nasi ya, tanpa lauk. Setelah aku berkata begitu, sambil tertawa terbahak-bahak nenekku menjawab. Besok nasi pun takkan ada kok. Aku dan nenek hanya bertatapan mata, kemudian kembali terbahak-bahak bersama. Kisah itu terjadi sekitar 40 tahun yang lalu. Kalau dipikir-pikir, sejak saat itu dunia sudah berubah dengan sangat cepat. Rencana peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi yang melesat tinggi, persaingan ketat masuk universitas, oil shock ketika terjadi krisis energi dan harga minyak melambung. Begitu juga dengan peningkatan harga tanah, kekerasan dalam sekolah, tingginya nilai tukar yen dan jatuhnya harga dolar, masa ekonomi bubble. Kemudian masa ketika ekonomi bubble pecah, runtuhnya harga-harga, zaman es untuk lowongan kerja. Saat ini dunia sedang mengalami masa ekonomi yang buruk. Demikian kata semua orang, tapi tak ada yang mesti dibesar-besarkan. Kita hanya kembali ke masa lalu, begitu menurutku. Yang berubah itu sebenarnya manusianya. Karena tidak punya uang, karena tidak dapat makan di hotel, karena tidak dapat berpelesir ke luar negeri, karena tidak dapat membeli barang-barang bermerek. Bila kita berpikir tanpa semua itu, kita jadi tidak bahagia, sudah jadi apa sebenarnya kita? Meski ini mungkin tidak enak didengar oleh orang yang baru saja dipecat, tapi rasa berat kehilangan pekerjaan pastinya muncul karena pikiran-pikiran tadi. Padahal karena pekerjaan, mereka bangun tiap jam 8 pagi, naik kereta penuh berdempet pada jam sibuk ke kantor, bekerja lembur, duduk menemani minum sake yang sebenarnya tidak ingin ditenggak, lalu naik kereta terakhir untuk pulang. Kalau saja mereka mau melihat situasi tak lagi punya pekerjaan sebagai kesempatan baru untuk melepas diri dari kehidupan seperti tadi, mereka pasti mampu menghadapinya. Belum lagi nilai tambah betapa situasi berat ini bakal melahirkan kesempatan berdiskusi mengenai mulai hari ini bagaimana akan bertahan di masa depan dengan pasangan atau anggota keluarga lain. Bukankah ini kesempatan untuk menghapuskan minimnya komunikasi dalam keluarga? Tidak ada uang maka tak bahagia. Menurutku semua orang kini kelewat terikat dengan perasaan seperti itu. Kemudian karena orang dewasa berpikir demikian, maka anak-anak pun tak ayal ikut dibesarkan dalam keadaan ini. Karena tidak diajak ke Disneyland, karena tidak dibelikan baju tren terkini, anak-anak tidak mau menghormati orang tuanya. Karena nilai raport buruk, karena tidak berhasil masuk sekolah favorit, hanya masa depan suram yang terlihat. Bila hanya anak-anak seperti ini yang kita besarkan, maka setiap hari kian tidak menyenangkan hati. Tanpa ada harapan untuk masa depan dan kenakalan remaja pun makin meningkat. Padahal tanpa uang pun cukup dengan perasaan tenang, kita dapat hidup dengan ceria. Kenapa aku dapat begitu mempercayai ini? Karena nenekku adalah orang yang seperti ini. Waktu kecil, aku dititipkan kepada nenek dari pihak ibu. Nenek lahir pada tahun ke-33 era Meiji atau tahun 1900. Dia hidup sejalan dengan perkembangan abad ke-20 bersama generasi yang lebih awal daripada generasi pendahulu. Di tahun 17 era Showa atau 1942, pada masa perang, suaminya meninggal. Kemudian sejak saat itu dia hidup dalam masa pasca perang yang berat sebagai tukang bersih-bersih di Universitas Saga dan SD atau SMP yang terafiliasi dengannya. Nenek bertahan hidup sambil membesarkan 5 anak perempuan dan
2 anak laki-laki, total 7 anak. Aku mulai hidup bersama nenek sejak tahun 33 era Showa, tahun 1958. Ketika itu nenek sudah berusia 58 tahun. Namun masih saja tetap bekerja sebagai tukang bersih-bersih. Sudah pasti hidupnya jauh dari kemewahan. Tapi selalu saja entah bagaimana dia tampak sangat bersemangat dan ceria. Kemudian seolah memahami segalanya dari awal, kurasa aku belajar dari kehidupanku bersama nenek. Apakah sebenarnya kebahagiaan sejati manusia itu? 9 tahun lalu, sejak nenek meninggalkan dunia dengan tenang di usia 91 tahun, aku kian menyadari banyak hal, terutama mengenai kebenaran nilai-nilai yang ditinggalkan olehnya. Bahwa jangan-jangan semua orang telah teramat sangat salah paham. Ketika kebahagiaan yang berhasil kita capai hingga 40 tahun lalu terhancurkan, aku merasa kita semua berjalan menuju ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan. Kita telah salah jalan. Sebelum melangkah lebih jauh, simaklah dahulu kisah nenek Gabai, nenek hebat dari saga ini. Kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh uang. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang ditentukan oleh diri kita sendiri, oleh hati kita.